Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Baru 3 bulan nikah, istri diceraikan suami talak 3 saat hamil 10 minggu. Endingnya suami kena azab. Hati wanita mana yang tak hancur saat diceraikan oleh suami sahnya? Lebih menyakitkan saat keputusan cerai tersebut dilakukan saat sang istri tengah hamil 10 bulan. Apalagi alasan yang diberikan sangat tidak masuk akal, padahal suami hanya mementingkan diri sendiri. Namun semua terungkap setelah 3 bulan pernikahan berakhir, ternyata suami punya wanita lain. Akan tetapi karma pun diterima sang suami yang pernikahan keduanya malah tidak bahagia. Itulah cuplikan singkat dari kisah yang viral dibagikan di akun Facebook Kisah Rumah Tangga KTR yang banyak mendapatkan respon dari netizen. Simak kisah lengkapnya berikut ini. Saya diceraikan suami talak 3 ketika umur kandungan baru 10 minggu. Sekarang kandungan saya berumur 32 minggu. Orang bertanya bagaimana bisa cerai saat istri tengah hamil? Jawabannya bisa jadi karena perceraian talak 3 dan niat. Saya baru saja menikah tahun ini dan bercerai tahun ini. Alasan mengapa suami saya meninggalkan saya adalah tidak beralasan. Dia bilang aku mudah marah, tidak pandai menjaga suamiku. Oke, tentang emosi. Malam sebelum dia menceraikan saya mendapat beberapa teguran. Salah ketika rahim saya mengeluarkan darah. Tidak buruk sangka dan terima kasih terhadap Tuhan, bayi tetap selamat. Dia bisa menikmati dengan keluarganya ke BBQ dan tidak kembali ke rumah. Aku sendirian di rumah dengan rasa sakit. Apakah saya salah marah? Jadi kategori emosi itu untuk itu? Saya hamil dengan anak pertama saya dan mengalami alergi parah. Setiap hari morning sun course, tapi saya masih peduli dengan dia. Saya tidak pernah mengabaikan semuanya, meski dia tahu saya alergi terhadap bau masakan. Tidakkah kamu tahu bagaimana melindungi suamimu? Waktu dalam proses perceraian, mantan suaminya keluar untuk melihat filmnya bersama wanita lain. Tuhan ingin menunjukkan dia. Mereka adalah panggung dengan ipar perempuanku di samping tempat duduk. Saya 50-50 ingin mempercayai kebenaran ini. Dan sekali lagi Tuhan akan membimbingnya. Dia bersama lawannya datang dengan teman saya di pusat perbelanjaan. Aku masih enggan mempercayainya. Saya berdoa dan meminta Tuhan untuk menunjukkan kebenaran. Alhamdulillah, Allah Maha Mendengar. Dengan mata dan kepala saya sendiri, saya melihatnya bersamanya dengan sepeda motor yang sedang berpelukan di jalan. Itu adalah hatiku yang hanya Tuhan yang tahu. Saya merasa lemah. Saya tidak cukup kuat untuk menghadapi dugaan ini. Saya tidak pernah berpikir untuk bunuh diri, tapi Tuhan memberiku pikiran yang sehat. Tuhan juga memberikan tangisan yang tidak bersalah di dalam rahimku. Mengapa saya ingin menyia-nyiakan uang saya? Demi saya naik turun. Saya yakin bahwa Tuhan sendiri itu sendiri. Mantan suami atau keluarga dia bahkan tidak tahu tentang saya dan anaknya. Mereka membuatnya seolah-olah saya dan mereka tidak saling mengenal. Saat memasuki bangsal tidak ada mantan anggota keluarga atau mantan suami yang datang berkunjung. Barang-barang anak tidak mengatakan, sementara kita sakit mereka bahkan tidak tahu. Mantan suami dan keluarganya baru saja lepas kendali. Saya memiliki pesan mantan suami, tapi dia telah mengganti nomor teleponnya. Begitu pula dengan mantan mertua. Saya mengirim ipar dan saudara laki-laki kepada mantan suami hanya di buktik yang tertinggal.
Sebelum menikah, mantan suami saya hanya bermain game. Pekerjaannya singkat. Saat kami bertunangan, dia bisa bekerja sebagai juru tulis. Setelah 6 bulan terlibat, kami menikah dalam waktu yang tidak terbatas untuk bekerja dengan suami. Saya membantunya secara finansial. Suami saya tidak punya apa-apa, sepeda motor ditarik. Saya punya banyak dukungan untuknya. Ya, orang akan bilang aku bodoh karena aku masih setia dengan pria itu. Tapi bagi saya itu tebakan sebelum kita hidup bersama. Sampai aku menikah, suamiku masih belum punya uang. Saya menghabiskan banyak uang. Sebelum saya bertunangan, saya bekerja dan gaji saya cukup bagus. Saya berhenti dari pekerjaan saya, tapi pengorbanan saya hanya terbuang sia-sia. Mantan suami itu lebih memilih wanita baru yang baru dikenalnya. Lalu saya ditinggalkan saat saya hamil, saat dia sedang bahagia dan ada motor baru dan bebas hutang. Setelah dia meninggalkan saya, mantan pacarnya telah menghubungi saya dan menanyakan hutang mantan suaminya. Allah Maha Penyayang, dia menyelamatkanku dari orang yang sekarat. Mantan suami saya berhutang banyak uang tanpa sepengetahuan saya. Saya bersyukur bahwa Tuhan hanya lelucon kita 3 bulan dia membebaskan saya dengan talak 3. Doakan saya selamat melahirkan. Maaf, cerita saya akan panjang dan kalau ada yang kurang paham, maaflah. Saya tak pandai sangat bercerita. Sementara itu netizen pun rame-rame memberikan semangat kepada si wanita. @Firdaus Sakirin, kehilangan itu bukan bertujuan melemahkan, tapi menjadikan kita lebih baik. Dan kadang-kadang Allah menjauhkan seseorang dari kita adalah untuk melindungi kita. Allah tahu dia bukan yang terbaik untuk kita. Kita kali pernah tahu apa yang ada di sebalik kasus atau kabus kehidupan kita. Baik atau tidak, langkah perlu diteruskan dan kehidupan ini satu pilihan. Hidup kita cuma 3 hari, semalam telah berlalu, hari ini sedang berlaku dan esok adalah harapan untuk sebuah kebahagiaan. You is strong wife, strong woman, la tahzan, Allah akan ada dan bersama kita. @MC Rina Martin, saya pun pernah melalui apa yang sis rasa. Masa itu anak-anak masih kecil lagi. Sekarang ini anak-anak sudah besar. Baru sekarang ini ex-suami dan keluarga dia mencari balik anak-anak saya. Dulu saya dan anak-anak dibuang macam sampah. Sampaikan dia dan keluarga dia yang acah-acah baik sangat itu cukup. Jangan suruh anak-anak saya muncul lagi dalam hidup mereka. Sekarang lepas 5 tahun dapat tahu yang anak-anak saya agak terserah dalam pelajaran. Baru mereka nak cari balik kami beranak. Sampai merayu nak jumpa anak-anak saya. Sampaikan mereka sanggup pergi kuarter sekolah saya semata nak jumpa anak-anak saya. Hati saya masih sakit dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap saya dan anak-anak. Jadi buat sis senantiasa bersabar demi anak yang dikandung. Percaya pada karma, sebab Tuhan Maha Adil dan akan bayar cash kepada mereka-mereka yang telah menzolimi kita. Be strong ya sis. @Azifauzi, bersyukurlah bila Puan dijatuhkan talak 3 oleh suami. Ada hikmah dia. Dia bukan suami Islam. Puan diselamatkan oleh Allah dari berterusan jadi istri untuk seorang lelaki yang jelaka sifat dia. Semoga semua urusan Puan dipermudahkan. Move on and make yourself and your baby happy. Allah Maha mendengar. Be strong ya Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.